Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Putra, kelas dari PJKR 3D 19. NIM 619331105. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur silabus dan permen pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan struktur silabus, di mana ada 10, yaitu yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah memuat nama satuan pendidikan dan kelas, dan yang ketiga kompetensi inti atau KI merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetisi dasar yang keempat, KD, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima yaitu indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok. Materi pokok ialah memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan tulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan yaitu alokasi waktu. Sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Yang ke-10, sumber belajar. Dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Kita masuk paragraf kedua, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016. Yang pertama, kompetensi inti. Di sini kompetensi inti tersebut ada empat peraturan, yaitu 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, sini ada yang keempat, di mana ada peraturan yang ketiga, di mana ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang ke-6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang ke-7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang ke-8, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Yang ke-9, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan atau ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. 11. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan di masyarakat. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya tentang silabus atau struktur silabus dan permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.